Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bang Beni, kita bahas hukum lagi dengan bahasa orang kampung, bahasa sederhana saja. Yang penting kita bisa mengerti. Kali ini saya akan memberikan tip yang aman untuk membeli tanah atau bangunan. Banyak di antara kita yang masih belum paham bagaimana caranya membeli tanah atau bangunan yang aman. Karena kita harus berhati-hati rekan-rekan. Di zaman sekarang ini rekan-rekan, satu lahan atau tanah atau bangunan bisa sertifikatnya ganda, ya, bisa sertifikatnya lebih dari 3. Heran kita juga kan, ya, bisa suratnya, alas haknya bisa banyak gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Bisa diterbitkan lagi surat tanah, ya, surat keterangan tanah baru, tapi materainya materi tahun 95, tahun 1995 gitu. Untuk mengimbangi surat tanah yang kita miliki, muncul lagi surat tanah baru. Ternyata dicek lebih tua surat tanahnya. Dia tahun 95, kita tahun 2000 misalnya kan. Bisa begitu rekan-rekan. Jadi sangat perlu berhati-hati. Lalu tanah ini bisa juga tanah garapan, ya, tapi ada suratnya. Bingung kan? Tanah garapan, tanah negara, ya, hutan lindung bisa dijual. Nah, jadi kita harus hati-hati rekan-rekan. Nah, bagaimana caranya Bang? Tipnya bagaimana Bang? Nah, inilah yang akan saya sampaikan rekan-rekan dengan bahasa sederhana saja, yang paling utama kita paham. Jadi yang pertama, kalau kita membeli tanah, ya kan rekan-rekan, yang pertama harus kita lakukan cek lokasinya. Cek lokasinya. Jangan-jangan di situ ada pelang, tanah ini milik Sianu katanya, tahu-tahu dijual orang lain, ya kan rekan-rekan. Ini pengalaman saya dulu waktu masih sekolah di Jakarta itu rekan-rekan, ya. Ada bisa orang melihat tanah kosong, ya kan, tidak ada penghuni tanah ini, tanah tak bertuan. Tiba-tiba muncul pelang, ya, ditulis tanah ini milik Sianu, ya kan. Ya, lalu kalau misalnya nggak ada yang protes, 3-4 bulan aman, didirikanlah bangunan, ya rekan-rekan. Aman, nggak ada yang protes, ditambahi bangunannya, lama-lama permanen, lama-lama dibuatkan suratnya, bisa. Itulah zaman dulu, ya kan rekan-rekan. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan kali inilah tip aman bagaimana kita membeli tanah. Yang pertama, cek lokasinya. Barangkali ada pelang punya orang lain. Terus kalau ada waktu, tanya warga sekitarnya itu tanah siapa. Pastikan dulu dia di situ. Lalu minta suratnya, sertifikatnya kepada yang membeli. Mana sertifikatnya? Minimal fotokopinya rekan-rekan. Kalau bisa fotokopi yang sudah dilegalisir. Nah, kemudian lihat, perhatikan di sertifikat itu, ya, apakah itu sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, ya. Karena tidak semua sertifikat itu sertifikat hak milik rekan-rekan. Ada juga hak guna bangunan. Beda dia. Biasanya harganya pun lebih tinggi dia. Sertifikatnya hak milik. Kalau hak milik ini kan jangka waktunya nggak ada batasnya. Tapi kalau hak guna bangunan ada batasnya rekan-rekan. Nah, apa boleh dibeli Bang yang sertifikatnya hak guna bangunan? Boleh, tapi kita harus tahu, cek dia ini hak guna bangunannya berlaku sampai kapan. Nanti bisa diperpanjang lagi nggak? Dicek dulu dia rekan-rekan. Ya. Nah, kalau sudah diketahui bahwa sertifikatnya itu kalian sudah tahu, bawalah fotokopinya itu ke PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah, ya, PPAT. Biasanya
PPAT ini merangkap juga jadi notaris, rekan-rekan. Tapi tugasnya berbeda. PPAT dengan notaris ini berbeda, rekan-rekan. Kasarnya kalau PPAT, kalau notaris itu membuat akte otentik, akte perjanjian dan sebagainya. Tapi kalau PPAT khusus dia berkaitan dengan tanah, jual beli tanah, ya, dan sebagainya. Jadi bedakan dia PPAT dengan notaris. Jadi kalau kalian berurusan masalah tanah, pergilah ke PPAT, ya. Ada juga PPAT sementara, rekan-rekan. PPAT sementara ini adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk menjadi PPAT apabila PPAT di sana kurang. Biasanya camat bisa juga. Tapi kalau ada PPAT, pergilah ke PPAT, rekan-rekan. Nah, sampaikan keinginan kita dan mintakan tolong untuk dicek kebenarannya sertifikat ini, gitu loh. Sebenarnya kita juga bisa ngecek sendiri ke BPN, ke kantor agraria. Tapi kalau kita kurang paham, serahkan saja ke PPAT, bawa fotokopinya, minta tolong untuk dicekkan. Begitu, rekan-rekan. Setelah semua selesai, barulah dibuatkan akte jual beli di PPAT, ya. Nanti PPAT lah yang mengurus dia. Jadi jangan sekali-sekali membeli tanah itu di bawah tangan, rekan-rekan. Lahan, apalagi yang harganya udah ratusan juta. Hati-hati, bisa nanti suratnya double, rekan-rekan. Suratnya lebih dari satu, ya. Ini penting. Selalu cek lokasi, cek sertifikatnya, dan minta bantuan PPAT untuk mengecek di BPN apakah ini bermasalah atau tidak, ya, rekan-rekan. Atau kalian bisa juga cek sendiri, mulai dari kelurahan, cek camat, dan ke BPN. Kalau semua sudah clear, barulah buatkan akte jual belinya, ya, rekan-rekannya. Semoga ini bermanfaat. Tetap tonton channel Bang Beni biar kita belajar sederhana, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jauhkan diri dari masalah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.